Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirina wa ashabihi bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah sehingga kita semua berkenan hadir lagi di Masjid Al-Hudri dalam rangka bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjemaah. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat utama beliau, para juriat beliau, dan kita semua sebagai umat beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami sampaikan laporan keuangan Masjid Al-Hudri untuk edisi hari ini, tanggal 9 Februari 2024. Disampaikan bahwa penerimaan atau saldo Jumat lalu yaitu sebesar Rp2.361.000. Kemudian ditambahkan pendapatan selama sepekan dari kotak amal yang ada di Masjid Al-Hudri sebesar Rp2.811.000. Kemudian ditambahkan hasil selawatan acara Isra Mi'raj tanggal 3 Februari 2024 sebesar Rp3.115.000. Jadi jumlah penerimaan Rp8.287.000. Sementara itu telah dikeluarkan untuk keperluan yang pertama, kegiatan sholat Jumat tanggal 2 Februari 2024 sebesar Rp975.000, pengajian rutin yang dilaksanakan 3 kali yaitu tanggal 3, 4, dan 7 Februari 2024 sebesar Rp1.500.000. Berikut pembelian standar mic Rp350.000, dan yang terakhir melunasi rekening PLN untuk bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp1.194.000. Jadi pengeluaran Rp4.019.000. Kepada jemaah sekalian, kami menginformasikan bahwa saldo kas Masjid Al-Hudri hingga hari ini tanggal 9 Februari 2024 sebesar Rp4.268.000. Pengurus Masjid Al-Hudri, Ketua tertanda Dr. Hendra Kuncoro dan Bendahara Haji Akbar. Berikutnya jemaah sekalian, kami telah menerima infak sebesar Rp100.000 dari hamba Allah, dan mohon untuk dibacakan suratul Fatihah dan pahalanya ditujukan kepada Mat Sukemi bin Muhammad Daiman
Supia binti Abdul Kahar, Atmarejo bin Musrejo, Sadia binti Hasan Muntalib, Kutip Yuliati binti Atmarejo. Berikutnya infak sebesar Rp100.000 dari Munasri atau Mama Exo. Mohon untuk dibacakan Al-Fatihah dan pahalanya ditujukan kepada Panadi bin Abdullah, Wage Senin, Poniran, Tunokromo, Kasio, Paimo, Sikin, Wakido, Selamat, Salamun, Sarmen, Kamsul, dan Sarno. Berikutnya Natina binti Abdullah, Ceples, Ponira, Sisu, Sini, Sisap, Rudia, Mina, Ngatani, Kuse. Dan yang terakhir jemaah sekalian, infak sebesar Rp50.000. Mohon sedekah Al-Fatihah dan pahalanya ditujukan kepada almarhum dan almarhumah, yaitu Ayahanda Adan bin Acat, Bunda Hadijah binti HM Amin, Dinda Haja Nursehan binti Dargo. Untuk itu jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah kepada nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syailailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Berikutnya kami sampaikan laporan keuangan Rukun Kematian Al-Hudri untuk edisi Januari 2024. Disampaikan bahwa saldo bulan lalu yaitu sebesar Rp69.585.000. Sementara itu penambahan atau penerimaan untuk bulan Januari yakni dari iuran anggota yang bermukim di RT 33 sebesar Rp6.020.000. Pemasukan berikutnya dari iuran anggota yang bermukim di RT 32 Rp950.000, dan berikutnya iuran anggota dari RT 30 Rp2.275.000. Sedangkan untuk anggota dari RT 28 untuk bulan Januari ini. Jadi jumlah penerimaan yaitu sebesar Rp78.830.000. Selanjutnya jemaah sekalian, telah dikeluarkan untuk keperluan yang pertama biaya fotokopi sebesar Rp350.000. Kemudian pembelian plywood untuk keperluan pemakaman sebesar Rp900.000. Ongkos penagihan yaitu Rp920.000. Jadi pengeluaran Rp2.170.000. Untuk itu kepada seluruh anggota Rukun Kematian Al-Hudri diinformasikan bahwa saldo kas Rukun Kematian Al-Hudri hingga tanggal 31 Januari 2024 yaitu sebesar Rp76.660.000. Pengurus Rukun Kematian Al-Hudri tertanda Ketua Haji Bambang Sutejo SE dan Bendahara Haji Akbar.
Berikutnya kami sampaikan undangan dari Takmir Masjid Besar Al-Muhajirin ditujukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ketua dan jemaah Masjid Al-Hudri di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita selama ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1458 Hijriah. Insyaallah dilaksanakan hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pukul 8 sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Muhajirin, Jalan Pemuda 1 Samarinda. Penceramah Habib Muhammad Al-Jufri. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Nurut Taufik Bojonegoro. Sedangkan qori yaitu Al-Ustaz Abdullah Al-Makki. Takmir Masjid Al-Muhajirin, Ketua Tertanda Dr. Andes Haji Darmansyah, Sekretaris Asep Ridwan. Yang terakhir jemaah sekalian, kami sampaikan petugas sholat Jumat hari ini. Khatib sekaligus imam yaitu Al-Muqarram Kiai Haji Muhammad Andi Faisal, kemudian Bilal Saudara Muhammad Royan. Adapun pelaksanaan sholat Jumat hari ini akan dilaksanakan tepat pukul 12:29 waktu Indonesia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan keilapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب صرفا وكرما ومهابة وتقديما الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kesehatan, nikmat panjang umur, yang artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang hanya Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tentunya syukur kita adalah kita meningkatkan ketakwaan kita, melaksanakan perintah-perintahnya Allah dengan sempurna dan menjauhi larangan Allah dengan segala kemampuan kita, sehingga kita berharap Allah ridha kepada kita, baik di negeri dunia ini, lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hari sahabat Nabi bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Allah sangat senang kepada itu." Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, qal as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Setiap mendapatkan panggilan untuk sujud kepada Allah, orang ini melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tepat pada waktunya. Orang yang bisa salat tepat pada waktunya adalah orang yang dipilih oleh Allah. Kalau kekayaan siapapun Allah bisa berikan, pangkat bisa Allah berikan kepada siapapun, tapi orang yang salat berjamaah, orang yang bisa salat tepat pada waktunya adalah orang pilihan,
Yang bisa datang ke masjid hanya beberapa saf orang saja, sementara mayoritas kita adalah orang Islam. Kemana dikala dipanggil oleh Allah? Sayyidina Umar setiap mendengarkan azan wajahnya berubah pucat. Maka beliau ditanya, kenapa setiap engkau mendengarkan azan wajahmu berubah pucat? Padahal Sayyidina Umar adalah orang yang diberi kabar oleh Nabi, anta ya Umar fil jannah, engkau nanti masuk surga. Sayyidina Umar adalah 10 sahabat yang sudah dikatakan dia ahli surga, min ashabil asrah al-mubassara bil jannah. Tetapi setiap mendengarkan azan pucat wajahnya. Maka beliau mengatakan, seperti inilah nanti di hari kiamat ketika kita dipanggil oleh Allah. Kita semakin cepat mendatanginya, semakin cepat pula urusan kita di mahsyar. Semakin kita menunda-nunda, semakin demikian pula kita nanti di mahsyar ditunda-tunda urusan kita. Yang dikatakan di mahsyar, matahari didekatkan di atas ubun-ubun kita. Mailani hanya 2 mil. Maka hari ini matahari berjarak dengan kita sekitar 90 juta kilometer atau 150 juta kilometer. Begitu panasnya matahari, sampai ketika orang di mahsyar berteriak, ya Rabb arihni walau ilan nar fa irzaluka bi ilan nar ahwanu mimma ajid. Ya Allah, istirahatkan aku di neraka ya Allah. Mungkin di sana lebih ringan daripada yang kurasakan saat ini. Inilah keputusasaan mereka. Maka Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali lisa'id salasu alamat. Ali, tandanya orang itu untung, tandanya orang itu bahagia, tandanya orang itu dijadikan Allah ahli surga. Cirinya diantaranya di dunia, sholatuhu ma'al jamaah, dia sholat senantiasa berjamaah. Karena orang yang sholat berjamaah itu sholatnya pasti diterima oleh Allah. Kalau kita sholat sendiri, pasti kita merasa di dalam sholat kita pikiran kita kemana-mana. Mulut membaca Fatihah, tapi pikiran di tempat yang lain. Sama kita dengan menduakan Allah. Hati dan pikiran tak sama, lisan dengan pikiran tak sama. Salatul rajuli ma'al jamaah khairun min arba'ina sana min salatil fardhi fi baitihi. Nabi bersabda, solatnya seseorang yang berjamaah itu lebih utama 40 tahun dibanding solatnya seseorang sendirian yang berada di dalam rumahnya. Karena ketika kita berjamaah, yashuddu ba'duhum ba'dah, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Kalau kita sendiri-sendiri ringkih keadaan seperti pasir, air, semen. Kalau mereka sendiri-sendiri tidak punya kekuatan, ketika mereka bergabung dalam satu shaf, diaduk bersama, maka mereka menjadi beton yang sangat kokoh. Itulah gambaran orang yang sholat berjamaah, sangat kuat di hadapan Allah. Sampai ada orang bertanya, gimana seandainya satu masjid mereka tidak khusyuk? Maka dijawab, sholatnya tetap diterima oleh Allah. Dari mana? I'tinauhum ala huduril jamaah, perhatian mereka di dalam datangnya mendatangi sholat berjamaah. Seperti orang yang kadang-kadang bekerja di kantor, penting dia absensi dulu, maka dia dianggap hadir, dia mendapatkan gajinya dengan sempurna. Kemudian Nabi ditanya lagi, summa ya Rasulullah,
setelah sholat tepat pada waktunya, apalagi ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah. Nabi menjawab birrul walidain, bakti kepada orang tua. Setelah urusannya dengan Allah yaitu sholat, kemudian hablum minan nasnya, terutama kepada orang tuanya. Makanya Nabi bersabda, roghima anfu rajulin, termasuk orang yang rugi, sangat-sangat rugi, indahu abawahu, kalau di sampingnya dia masih punya abah, dia pasti punya mama, au ahaduhuma, atau salah satu di antara mereka mungkin dia di rumah masih punya ibu saja. Tetapi sayang, kata Nabi, falam ya'mal fi haqqihima, dengan keberadaan ibunya tadi, seorang anak tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepadanya. Yudkhilu bisababihil jannah, yang dengan itu dia bisa masuk surga. Kenapa? Begitu gampang seorang anak mendapatkan ridhonya Allah melalui orang tua dengan tidak kepayahan. Dia hanya menjadikan orang tuanya ridho. Ketika orang tuanya mengatakan, ya Allah, aku ridho kepada anakku ya Allah, maka Allah pun mengatakan, aku pun ridho kepadanya. Tidak dengan kepayahan. Bahkan dalam satu keterangan, setiap hari kita dipandang oleh Allah, setiap hari kita dipandang oleh para malaikat, di mana ketika kita masih punya ibu, karena kita memandang wajahnya, Allah memandang kita. Ketika kita memandang wajah ibu kita, para malaikat memandang kita bukan karena banyaknya taat kita kepada Allah, bukan, tapi hanya sekedar memandang wajah orang tua kita. Ketika orang tua tiada, para malaikat berkata, it'abu, berpayah-payahlah kalian. Ketika seorang ibu sudah tidak ada, para malaikat mengatakan, it'abu, berpayah-payahlah kalian semuanya fi taatillah, di dalam taat kepada Allah, kai antura ilaikum, agar aku mau memandang wajahnya. Karena malaikat hanya mau memandang seseorang dikala dia berbuat taat kepada Allah. Ketika dia lalai, para malaikat enggan memandang wajah kita. Tetapi ketika kita memandang wajahnya orang tua kita, Nabi bersabda, tidaklah ada seorang anak yang memandang wajah orang tuanya sekedar memandang, tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan harta, sekedar memandang wajah orang tuanya, dia mendapatkan dua kemuliaan. Kataballahu lahu hajatan maqbulah, Allah mencatat baginya haji maqbul. Mabrur ditulis haji mabrur. Apa bedanya haji maqbul dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah orang yang berhaji, kemudian dia meninggal di kota Mekah atau meninggal di kota Madinah. Apa balasannya? Nabi bersabda, man mata bainal Makkah wal Madinah, siapa orang yang mati di Mekah atau di Madinah atau di antara keduanya, wajabat lahu syafaati, dia berhak berkumpul dengan aku, kata Nabi, bertemu dengan Rasulullah. Dan ini lebih nikmat daripada surganya Allah ketika kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Wa jiwarul anbiya khairun minal jannah, bersanding dengan para nabi itu lebih mulia daripada surganya Allah.
Kemudian mabrur, dia dapat haji yang mabrur. Apa yang haji berikan? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Tidak ada ganti bagi orang yang mendapatkan haji mabrur kecuali surga Allah. Ada satu sahabat bertanya, bagaimana seandainya anak itu memandang ibunya, memandang ayahnya sehari 100 kali, apakah dia ditulis haji 100 kali? Nabi menjawab, qala na'am. Iya. Allahu akbar wa atiyab. Bahkan Allah lebih banyak memandang anak itu dibanding pandangan anak kepada orang tuanya. Bahkan Allah lebih baik pandangannya kepada anak tersebut dibanding pandangan anak kepada orang tuanya. Subhanallah, tapi banyak amalan ini jarang dilakukan anak-anak ketika orang tuanya masih ada. Baru dia menangis meraung-raung dikala orang tuanya sudah tidak bisa menatap wajahnya, ketika badannya disendekapkan, ketika matanya ditutup, ketika bibirnya diikat. Anak baru menyesal ketika orang tua sudah tidak bisa mengucapkan satu kata. Alangkah nikmatnya ketika masih ada kita berada di depannya, merangkulnya, menciumnya, bersimpuh di hadapannya. Kemudian dia mengatakan, wahai abah, wahai mama, doakan anak, ridhoi anak. Ketika seorang ibu bapak mengatakan, ya Allah, aku ridho kepada anakku, maka Allah berkata, wa ana anhu radin, aku pun ridho kepada anakmu. Moga-moga kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, dan anak-anak kita pun dijadikan Allah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Janallahu wa iyyakum minal faizin amin wa dakhalna wa iyyakum fi zumratil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fastaghfir bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwabur rahim wa arhamur rahimin. بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah ya hamdan kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi nadhar wa ululun bi khabar ma ba'd. فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وذروا الفحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر مدى فيه بنفسه وسنى بملك قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي وجميع تابعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى كفر المشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ما ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم دفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن بلدنا هذا خاصة سبيل المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يبارك لكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.